adalah bukti bahwa masyarakat kita itu masih menggunakan solidaritas mekanis, ya, artinya masyarakat yang di sekitar Koja, yang Islam itu otomatis karena penggusuran mereka ikut meramaikan situasi, sehingga terjadilah konflik antara masyarakat yang barangkali di belakang itu adalah masalah kepercayaan dan agama, ya. Nah, dan itu masalah kepercayaan agama itu kan ada kaitannya juga dengan masalah budaya, di mana hal itu sangat susah untuk dirubah, sangat suka untuk ditinjau secara rasional, karena munculnya itu kepercayaan. Nah, sedangkan berberlainan dengan itu adalah Pemda sendiri, ya. Pemda sendiri kadang-kadang tidak mengerti itu, memaksakan, ya, memaksakan, sehingga kalau kita lihat kan satu hari itu dari pagi kan terjadi pemaksaan tuh, baru sorenya baru mulai terjadi pengertian toh. Nah, berarti sudah terlambat. Nah, sehingga kasus ini memang dibalik itu sebenarnya berkaitan dengan apa yang saya sebut tadi itu masalah budaya, ya, penyebab terjadi konflik, dan itu terjadi miskomunikasi antara pembuat kebijakan dengan masyarakat yang akan terkena kebijakan. Nah, apakah informasi itu sudah disampaikan secara utuh? Dan apakah informasi itu disampaikan kepada masyarakat kita itu sesuai dengan persepsi mereka, sehingga mereka mengerti? Sehingga umpamanya antara pemerintah yang mempunyai rencana dengan masyarakat yang terkena rencana, yang sebenarnya di balik itu sebenarnya kan pembangunan tujuan akhirnya, tapi disalah mengertikan. Nah, berarti kan masyarakat kita itu tidak mengerti, dan berarti di balik itu pembuat kebijakan itu juga tidak mengerti masyarakatnya. Seharusnya pemerintah itu juga harus mengerti masyarakatnya. Nah, makanya saya anjurkan untuk yang namanya sekolah-sekolah pemerintahan itu, ya, apakah itu STPDN atau sekolah-sekolah administrasi, itu harus mereka mempelajari juga antropologi sosial dan antropologi budaya dan psikologi sosial. Ini penting sekali, ya. Karena apa? Dengan mempelajari itu kan kita tahu bagaimana masyarakat, sehingga apa yang kita rencanakan, ya, pemerintah rencanakan, kalau kita tahu mengerti masyarakat itu bagaimana, itu akan mudah kita melakukan pendekatan. Ya. Dan sekarang ini dengan berlakunya sistem pemilihan langsung, Pak, ya. Itu kan sebenarnya akan melahirkan pemimpin-pemimpin pusat dan daerah yang lebih mengerti masyarakatnya, kan. Karena untuk menjadi terpilih kan mereka harus betul-betul menyelami kan kehidupan masyarakat, dari segi budaya, dari segi psikologis. Nah, tapi kok kenyataannya masih juga terjadi bentrok-bentrok seperti itu, ya. Nah, inilah. Jadi masyarakat kita itu masih dalam tahap belajar lah, ya. Bukan hanya masyarakat bawahan, tapi yang di atas juga masih tahap belajar. Karena sekarang itu setelah 10 tahun reformasi itu euforia itu masih ada, masih ada itu. Nah, ini dalam hal ini saya rasa memang kita pelan-pelan harus memberikan terutama kepada pengambil kebijakan, berarti pemerintah, ya, atau tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh pemerintahan, bahwa tidak mudah untuk memerintah itu, tidak mudah untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Berarti mereka juga harus menguasai taktik strategi komunikasi. Nah, untuk bisa sampai begitu kan, kalau sekarang sudahlah mereka sudah itu, tapi berarti generasi muda dari tokoh pemerintah itu harus diberi materi-materi tentang itu. Berarti seperti di STPDN barangkali, ya, itu antropologi, sosiologi harus ada. Ada mungkin cuma 1 semester. Ada persyaratan apa gitu kan? Nah, beda dulu zaman Belanda, ya. Zaman Belanda, setiap calon-calon pejabat, apakah itu bupati atau camat, itu mereka itu harus tamat dulu sekolah sekolah oriental di Belanda sana. Dan diajar dulu sama Profesor Snokhorgranya itu, ya. Bagaimana budayanya, bagaimana agamanya, bagaimana bahasanya. Nah, ini saya rasa hal-hal yang positif dari itu mesti kita bisa pakai di sini kembali. Jadi tidak semuanya yang buruk dari dari kolonialisme, kolonial itu. Tapi yang pasti sekarang ini kan masih tetap dipertahankan, Pak. Misalnya kayak kebudayaan di IPDN dan STPDN itu kan yang berlaku paling nyata adalah kebudayaan militer.
dari seragamnya, jadi cara berhubungan senior dengan junior, antara dosen dengan mahasiswanya, bahkan nama mahasiswanya pun berbeda namanya, kan? Disebut peraja dan lain sebagainya. Jadi mereka menghasilkan pemimpin-pemimpin atau birokrat-birokrat yang bergaya militer pada akhirnya. Ini sebenarnya kan sudah banyak orang yang mengkritik hal ini. Mereka itu kan sebenarnya bukan pemimpin militer, tapi pemimpin masyarakat. Sipil, ya betul. Sipil, pemimpin masyarakat. Jadi kurikulum, gaya pakaian, komunikasi semua harus dirubah. Tapi kenyataan gagal terus. Kenapa itu, Pak? Cara pendisiplinannya juga model militer. Iya. Karena dulu waktu baru dibuatnya itu STBN itu yang di latar belakangnya itu karena adalah menteri dalam negerinya semua rata-rata militer. Jadi presidennya militer juga. Dan kita anggap yang namanya disiplin itu adalah disiplin militer. Padahal pengertian disiplin oleh militer dengan disiplin oleh masyarakat sipil itu berbeda. Ya kan, pengertian disiplin. Jadi, oleh pegawai negeri pun beda disiplin. Dalam pengertian pegawai negeri itu disiplin itu adalah mereka umpamanya tepat waktu melaksanakan sesuatu, kalau diberi tugas bisa menyelesaikan dan diberi tenggat waktu sesuai dengan waktu yang diberikan ini. Itulah disiplin. Bukan pengertian bahwa baris berbaris, harus squat jam, harus siap. Bukan itu disiplinnya. Tapi banyak orang yang berpikir gitu. Yang namanya disiplin itu identik dengan militer. Nah, kalau tidak seperti militer artinya tidak disiplin. Betul. Karena militer jadinya kan militer itu kan sangat otoriter. Ya kan? Hubungannya sangat vertikal. Sangat vertikal dari atas ke bawah. Dan itu apa yang dikatakan oleh orang atas itu nggak boleh dibantah. Nah, ini yang diterapkan oleh pengambil kebijakan kita yang sipil ini, mengambil model itu, dan itu pada akhirnya nanti pelaksanaan informasi-informasi pembangunan itu seolah-olah juga modelnya model militer disampaikan. Instruksi. Nah, ini yang repot gitu, karena kan sementara kita ini zamannya sudah berubah. Betul. Dan gaya-gaya seperti itu harus ditinggalkan, tapi kenyataannya kan tidak, tetap dipertahankan. Mudah-mudahan itu kita bisa mengerti ya dalam suatu proses yang agak lama. Nah, ini kan Anda sebagai orang media, saya ini pelan-pelan selalu mengingatkan mengingatkan itu kan. Untung kita punya media kayak televisi, radio, koran ya. Nah, itu selalu memberikan semacam itu sehingga pelan-pelan nanti kita akan tahu mana yang militer, mana yang sipil. Kalau yang namanya pemerintah itu pasti sipil. Sipil berarti itu masyarakat banyak dan itu tidak berlaku militer. Nah, disiplinnya berbeda. Kemudian cara penyampaian informasi juga berbeda. Nah, berarti strategi komunikasi pembangunannya juga berbeda dengan model militer. Tapi kenyataannya itu sayangnya juga Pak ada masalah lain yang saya lihat ini di banyak pemerintahan daerah-daerah itu. Justru posisi humas ini seringkali diberikan kepada orang yang sudah tidak dianggap atau orang yang perlu disingkirkan gitu. Ini kan memprihatinkan kan sebenarnya. Padahal posisi humas itu kan bukan sebenarnya sangat penting kan. Karena mereka yang menjelaskan program-program pemerintah baik yang pembangunan fisik ataupun non fisik. Humas itu memang semacam corongnya pemerintah ke masyarakat banyak kan. Berarti mereka itu di hadapan masyarakat harusnya sejajar dengan tokoh-tokoh di pemerintahan itu. Nah, kalau humas itu diposisikan rendah, nanti kan mereka nggak punya semacam percaya dirinya. Kemudian juga mereka juga barangkali mungkin karena posisi yang rendah itu tentu banyak hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan karena harus mendapat perintah minta itu dulu ke atas gitu. Dan seringkali tidak well informed juga. Nah, itu kadang-kadang tidak well informed. Betul itu. Karena itu mungkin pemerintah daerah atau pemerintah pusat juga perlu meniru perusahaan-perusahaan swasta besar-besar kan. Misalnya di bank-bank kelas dunia itu yang namanya humas itu, kepala humas itu setara dengan vice president. Iya kan? Atau direktur malahan. Dan kalau kita kan enggak. Biasanya kepala humas itu berapa level di bawah? Biasanya eselon 3. Eselon 3. Ini eselon 3. Dan kalau Anda lihat tapi bagaimanapun kalau Anda lihat secara keseluruhan, Pak, apakah ada kemajuan dalam kondisi pembangunan di Indonesia pada zaman demokrasi ini dibandingkan dengan zaman otoritarian dulu? Mungkin ada beberapa hal yang yang mungkin berjalan mundur. Artinya belum sepenuhnya bisa terlaksana gara-gara itu unsur politiknya masuk, sehingga ini juga sebenarnya tidak memuluskan gitu cara-cara komunikasi kita ke masyarakat banyak.
karena di belakang itu ada kepentingan-kepentingan. Nah, bisa nggak kita ke depan strategi cara-cara ini dengan pelan-pelan kita menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dengan cara-cara yang namanya pemerintah itu kan sebenarnya abdi masyarakat ya, bukan masyarakat abdi pemerintah, kebalikan ya. Nah, berarti kan kita berkomunikasi juga sesuai dengan apa tingkatan dari sosial budaya masyarakat. Nah, dalam hal ini saya rasa mungkin sampai sekarang masih belum ada perubahan. Mungkin dulu masih bagus karena itu otoriter, sehingga sifatnya mobilisasi. Nah, sekarang kita kan meminta partisipasi. Nah, untuk bisa mencapai partisipasi itu suatu prosesnya cukup panjang. Apalagi sekarang nih di banyak tempat kan masyarakat makin kritis. Semakin kritis. Apa saja dia tahu dan merasa berhak untuk mengutarakan apa yang ada di hati ataupun pikiran mereka. Sehingga kelihatannya juga orang yang bertanggung jawab pada komunikasi pembangunan itu juga harus orang yang makin piawai, Pak ya. Betul. Bukan orang buangan. Bukan orang buangan. Jadi berarti mereka minimal status mereka, kemudian latar belakang pendidikannya, kemudian artinya cara-cara mereka berkomunikasi itu betul-betul menguasai bagaimana pendekatan ke masyarakat, bagaimana cara-cara untuk press release, membuat press release segala macam itu kan kadang-kadang humas itu lemah sekali dalam membuat itu. Dan seringkali bagaimana mereka nggak tahu, nggak bisa membedakan bagaimana berkomunikasi dengan para buruh, dengan para manajer pabrik atau dengan para pengusaha. Mereka main pukul rata aja. Intinya terjadilah itu tadi konflik yang nggak karu-karuan dan berkepanjangan. Oke, pemirsa dimanapun juga, akhirnya sampai sini perjumpaan kita dan sampai jumpa dalam program Dialog Development episode berikutnya.